Baik anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya baik anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan pada minggu kemarin bahwa minggu ini kita akan mempelajari tentang Integrated Circuit atau IC. Nah, yang kita bahas tentang IC hari ini yaitu pengertian dan sejarah IC, jenis-jenis IC, pengelompokan IC, dan juga fungsi IC. Yang pertama yaitu pengertian IC atau Integrated Circuit. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah integrated circuit atau IC adalah bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit atau IC. Selanjutnya, anak-anak dapat lihat pada slide masing-masing. Ini merupakan gambar dari IC atau integrated circuit. Baik, kita lanjut. Berikutnya yaitu jenis-jenis IC. Yang pertama yaitu TTL atau transistor logic. IC TTL merupakan salah satu jenis dari IC digital. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Jadi IC TTL ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Selanjutnya yaitu IC CMOS. IC CMOS atau complementary with MOSFET yang merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. IC CMOS juga menggunakan sinyal gelombang kotak atau square dan mempunyai dua kondisi, yaitu 0 dan 1 yang berfungsi sebagai skalar. Yang berikut yaitu IC linear. Pada umumnya, IC linear berbeda dengan jenis yang lainnya karena bukan merupakan bagian dari IC digital. Jika pada IC digital menggunakan kotak, maka jenis ini menggunakan gelombang sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Nah, anak-anak dapat lihat gambar dari masing-masing IC di slide masing-masing ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu pengelompokan IC. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah komponen. Yang pertama, Small Scale Integration atau SSI. Small Scale Integration atau IC SSI adalah jenis yang mempunyai skala kecil, yaitu hanya terdiri dari beberapa transistor di dalamnya. Pada umumnya, IC SSI hanya dapat menampung sampai 100 komponen saja. Gambarnya dapat dilihat pada slide masing-masing. Yang berikut yaitu Medium Scale Integration atau MSI. MSI ini terdiri dari ratusan transistor. Di dalamnya sebuah kemasan IC. Pada umumnya, IC MSI dapat menampung 100 sampai 3000 komponen elektronik di dalamnya. Gambarnya dapat dilihat pada slide masing-masing ya. Selanjutnya itu Large Scale Integration atau LSI. LSI adalah jenis yang terdiri kurang dari 4000 transistor di sebuah kemasannya. Pada umumnya, IC LSI ini dapat menampung 4000 sampai 100.000 komponen elektronik di dalamnya. Yang keempat yaitu Very Large Scale Integration atau
ULSI adalah IC yang terdiri dari puluhan ribuan sampai ratusan ribu transistor di dalam kemasannya. IC yang berskala sangat besar ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan berhasil menampung 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik di dalamnya. Yang kelima yaitu Ultra Large Scale Integration atau disingkat dengan ULSI. ULSI adalah IC yang terdiri dari lebih dari 1 juta transistor di dalamnya. IC ini merupakan jenis terbaru dan tentunya lebih ekonomis dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan Page Age. Berdasarkan Page Age terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu SIP atau Single Inline Page Age. SIP merupakan paket SIP dari IC yang hanya berisi satu baris pin koneksi. Jenis ini juga dapat disebut dengan paket inline pin tunggal. Gambarnya dapat anak-anak lihat pada slide masing-masing ya. Selanjutnya yaitu DIP atau Dual Inline Page Age. DIP merupakan paket SIP dengan bentuk persegi panjang dan mempunyai 2 deret pin paralel sebagai penghubung listrik. Penempatan DIP biasanya melalui lubang yang terpasang pada papan sirkuit tercetak atau PCB atau dimasukkan ke dalam soket. IC DIP ini ditemukan oleh Brian Rogers, Don Forbes, dan Rex Rice dari Fairchild R&D pada tahun 1964. Yang berikut yaitu SOP atau Small Outline Page Age. Pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tipe DIP. Perbedaannya hanya pada bentuknya saja. IC SOP memiliki fisik yang ramping dan tipis. Penempatan IC SOP biasanya terpasang pada sisi layar bagian bawah PCB. Selanjutnya yaitu KFP atau Quad Flat Page Age. KFP merupakan paket IC yang permukaannya mempunyai pin yang membentang menyerupai sayap dari keempat sisinya. Selain itu, IC KFP mempunyai 2 variasi seperti Low Quad Flat Page Age dan Thin Quad Flat Page Age. Gambarnya dapat anak-anak lihat pada slide masing-masing ya. Yang berikut yaitu Ball Grid Arrays atau disingkat dengan BGA. Merupakan jenis paket yang mempunyai berbentuk lingkaran. IC BGA ini biasanya dipasang pada perangkat elektronik secara permanen seperti mikroprosesor. IC BGA mempunyai banyak pin yang dapat terkoneksi dibandingkan dengan jenis lainnya. Selain itu, kinerja dari IC ini lebih baik dan berkecepatan tinggi. Selanjutnya, pengelompokan IC berdasarkan teknik pembuatan. Dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu IC monolitik, thin and thick film IC, dan yang ketiga yaitu IC hybrid atau multisip. Yang pertama yaitu IC monolitik. IC monolitik merupakan jenis IC yang mengintegrasikan komponen pasif dan aktif pada suatu chip tunggal dengan silikon sebagai bahan semikonduktornya. Konsep IC monolitik ini dapat menghasilkan komponen yang memiliki fungsi lebih dengan biaya produksi yang rendah. IC jenis ini banyak diaplikasikan pada rangkaian seperti televisi, regulator, amplifier, dan sebagainya. Yang kedua yaitu thin and thick
film IC. Thin and thick. Film IC mempunyai ukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis monolitik. Thin film IC menggunakan teknik penggunaan katoda sputtering, sedangkan pada thick film IC menggunakan teknik sablon. Yang ketiga itu IC hybrid atau multisip. Umumnya terbuat dari sebuah sip dan dihubungkan menjadi satu sirkuit yang saling terintegrasi. IC jenis ini biasanya digunakan di dalam rangkaian amplifier yang berdaya tinggi, mulai 5 watt sampai lebih dari 50 watt. Selain itu, kinerja IC hybrid lebih baik dibandingkan dengan IC monolitik. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu aplikasi dan fungsi IC. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC dapat dibedakan menjadi IC linear dan IC digital. Yang pertama yaitu IC linear. IC linear atau disebut dengan IC analog adalah IC yang umumnya berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro, voltage, komparator, multiplier, penerima frekuensi radio, dan regulator tegangan. Yang berikut yaitu IC digital. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock, mikroprosesor, dan mikrokontrol. Baik, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Untuk tugasnya nanti Ibu teruskan melalui aplikasi WA ya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih.